Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pelajaran Taqriratus Shadidah. Sekarang kita masuk kepada halaman 74, yaitu bab siwak. Siwak itu membersihkan gigi dengan kayu arak, atau ya pakai sikat gigi juga boleh, sama saja. Namun dengan kayu arak ini banyak sekali kelebihannya, karena yang pertama bahwa itu sunnah Rasul. Sesuatu yang mirip-mirip dengan Rasul itu ada kesunahan tersendiri. Dimana di situ kita juga ada hikmah membayangkan Rasul, bagaimana beliau membersihkan giginya. Kita menjadi mengingat kepada Nabi. Kemudian rasa cinta kita, misalnya Anda ngefans kepada seseorang, Anda senang kepada artis tertentu, pada orang tertentu, maka apa yang Anda lakukan itu akan dimirip-miripkan dengan dia. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Meskipun tidak wajib harus sama seperti beliau, tapi apabila ada kesamaan di situ tuh ada tambahan sunnah, karena semacam ekspresi cinta. Nah, dalam hal siwak juga demikian. Ini saya masuk bab siwak, saya langsung pesan online beli siwak ya, karena di toko-toko terdekat sudah sulit dicari. Jadi saya pesan saja, beli di online. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutlaqu alaihi babu khisalil fitrah, atau juga disebut sebagai khisalil fitrah. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ibtalahu Allahu minha bi 'ashrati asya' hiya al-fitrah khamsan fi ar-ra'si syamil al-wajhi qas asy-syarib والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. 5 في الجسد تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء. Ayil khilqah, jadi fitrah ya, bab khisalil fitrah. Jadi bab menerangkan tentang al-khilqah. Khilqah itu watak dasar gitu. Dasar mana? Wasama babus siwak lianna ma'dhamul kalam fihi. Ya al-khaslah al-ula as-siwak. Ya, jadi ternyata panjang ya, Ittihan. Jadi disebutnya tuh siwak, tapi di dalamnya nanti tuh ada beberapa pembahasan. Mengapa yang disebut siwak? Karena yang paling banyak dibicarakan dalam bab ini tuh siwak. Jadi nanti ada siwak berarti gigi ya, membersihkan gigi. Kemudian ada bercelakan itu iktihal. Kemudian ada mencabut bulu ketek dan lain sebagainya. Nanti ada di pembahasan
selanjutnya di dalam bab siwak ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup panjang bab ini. Wa isama bab siwak lana ma'dhamul kalam fihi. Disebut bab siwak karena kebanyakan pembicaraan dalam bab ini tuh seputar masalah siwak. Ta'rifuhu lughatan. Menurut bahasa adalah ad-dalku, menggosok. Wa syar'an dalkul asnani wa ma hawalaiha bi kulli syai'in khashinin. Yaitu menggosok gigi dan sekitarnya, ada gusi gusi dan sekitarnya di situ. Bi kulli syai'in khashin. Dengan segala sesuatu yang khashin ini maaf ya. Dengan sesuatu yang kasar ya, khashin ini kasar. Dengan sesuatu yang kasar, berarti bisa dengan kain. Nah, cuman bagusnya dengan kayu itu, karena di dalam kayu siwak itu banyak sekali kandungan-kandungan yang bagus untuk kesehatan kita, terutama gigi. Tayyib, fadlus siwak, keutamaan siwak. Fil hadits Nabi SAW annahu qala, dalam satu riwayat, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak 'inda kulli sholatin. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka akan kuperintahkan bersiwak di setiap sholat. Nah, berarti setiap akan melakukan sholat, berarti sangat disunahkan untuk bersiwak. Wa fi riwayatin ma'a kulli wudu'in. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dan juga setiap kali wudu, ketika akan berwudu disunahkan bersiwak. Maksudnya akan beliau wajibkan siwak itu seandainya tidak memberatkan umatnya. Jadi artinya sangat ditekankan, karena nyatanya tidak diwajibkan. Karena ya repot juga kalau diwajibkan ini. Wa qala kadzalik as-siwaku madharatun lil fami mardatun lir rabbi wa majlatun lil basari. Nah, siwak adalah pembersih mulut, mendapat ridho dari Tuhan, dan juga tajam pandangan. Nah, bisa jadi kayu siwak ini ada kandungan yang bisa mempertajam pandangan. Atau bisa jadi karena dengan sikat gigi, dengan membersihkan gigi, mungkin kesehatan gusi di semua gusi itu akan sehat, sehingga karena beberapa syaraf yang ada di situ kan tersambung ke mata juga, mungkin bisa jadi begitu. Sehingga ada beberapa orang yang ketika giginya mengalami kesalahan itu kan ngefek ke mata itu ya kadang ya. Wa qala aidan rak'atani bisiwakin khairun min 70 rak'atan bighairi siwakin. Dalam riwayat yang lain Abu Nuaim ini sanadnya sangat bagus hadis ini. Dua rakaat, artinya sholat dengan menggunakan siwak 2 rakaat itu lebih baik dari 70 rakaat sholat tanpa siwak. Jadi begitu dahsyatnya siwak gitu ya.
Jadi agama itu sudah mengenakan kita, menyehatkan kita, mengarahkan kita kepada kebaikan, dan juga dikasih bonus. Itu enaknya agama Islam itu. Sudah sesuatu yang enak, masih dikasih bonus, masih dikasih hadiah gitu. Jadi kasih sayang Allah luar biasa. Contoh, Anda, jadi makanya dulu sahabat pernah tanya, ketika Nabi itu bersabda bahwa afikul libut'ain sodaqah itu kan. Jadi ketika kamu para suami menggauli istrimu itu sodaqah. Sahabat kan heran, loh masa begitu saja sodaqah? Iya. Jadi bahkan menggauli istrimu itu pahala, sudah Anda merasakan enak, pahala lagi. Itulah Allah, kasih sayangnya luar biasa. Makanya sebenarnya agama itu mengenakan kita, memfasilitasi kita untuk hidup enak, hidup sehat. Kalau sampai ada yang berkata bahwa tidak enak, maka itu hakikatnya bukan agamanya yang nggak mengenakan, tapi Andanya saja yang tidak mau. Karena keinginan Anda bukan itu. Misalnya, lo iya mengumpuli istri itu enak, tapi lebih enak selingkuh itu. Na'udzubillah min dzalik. Iya mungkin ada enaknya, tapi ada risikonya. Coba Anda selingkuh, banyak sekali risikonya. Risiko dari hubungan dengan istri Anda tidak baik, padahal istri Anda nanti ada anak Anda. Kemudian kalau sampai ketahuan ketahuan masyarakat juga hidup Anda akan tertekan, terus Anda mengkhianati keluarga Anda, belum lagi dapat dosa dari Allah. Nah ini kan betapa agama itu sebenarnya mengenakan kita gitu. Dalam hal ini siwak itu juga ternyata begitu. Siwak itu sangat menyehatkan, bahkan banyak sekali testimoni orang-orang yang memakai siwak itu badannya menjadi sehat. Di Arab itu banyak sekali orang-orang yang pekerja keras itu mereka tuh selalu bawa siwak gitu. Saya kita ditanya, Pak kok Anda bisa kuat banget begitu, kuncinya apa? Ini karena saya selalu pakai siwak katanya. Nah, siwak itu menyehatkan badan. Dan penelitian medis juga banyak mengungkap banyak sekali manfaatnya dari siwak. Fawaidus siwak, faedah-faedah siwak katsiratun, sangat banyak. Awsala ba'dhum ila 70, ada yang menuturkan sampai 70 faedah. Minha annahu yazidu fil fasahah wal aql wal hifdz. Saya mengatakan bahwa siwakan ini menambah berbicaranya jadi rapi gitu. Wal aql, menambah daya pikirnya kuat. Wal hifdz, dan menambah hafalannya kuat. Wa yahuddul basar, dan menajamkan pandangan. Wa yusahhilun naza', dan memudahkan ketika proses kematian. Wa yurhibul adu, menambah wibawa di depan musuh. Wah, luar biasa ya. Wa yudha'iful ujr, dan ketika kita melakukan ibadah disiwakan dulu, pahalanya berlipat tambah. Wa yubti'us syaib, memperlambat penuaan. Jadi bukan cuma skincare ya, siwak itu bisa memperlambat penuaan. Wa yutayyibu raihatal fam, menghilangkan bau tak sedap yang ada di mulut. Wa yuzilul qalah wa sufratil asnan, menghilangkan selilit dan kuning-kuning di gigi. Wa yashuddul litsah, jenggotnya jadi tebal. Wa yusaffil khilqah,
jadi akhlaknya tuh jadi baik, jernih. Atau ya fisiknya pure itu ya, mungkin pure dari kesehatan. Wa yurdi rabb, menjadikan ridho dari Allah atau mendatangkan ridho dari Allah. Wa yubayyidul asnan, memutihkan gigi. Wa yurithul ghina wal yusr, menjadi faktor menjadi kaya ya. Kaya itu artinya berkecukupan. Wal yusr, dan mudah urusannya. Wa yudhibus suda', menghilangkan pusing. Wa uruqur ra's, kepala berkeringat. Wa yusahhihul ma'iddah, menyehatkan lambung. Wa yuqawwiha, menguatkan lambung. Wa yutahhirul qalba, membersihkan hati. Wa 'azama annahu yudzakiru syahadata 'indal maut. Dan yang paling utama dari semua itu, bahwa dengan sering siwakan, maka ketika Anda mati, meninggal, dipanggil Allah, itu mudah untuk mengucapkan syahadah. Ahkamus siwaki khamsatun. Nah, hukum bersiwakan ada 5. Yang pertama, wajib. Wajibun. Kapan siwakan itu menjadi wajib? Idza tawaqqafat alaihi izalatu najasatin wa izalatu rihin karihatin li salatil jum'ah wa idza nadharahu. Yaitu apabila di mulutnya ada najis, maka wajib bersiwakan. Atau bau yang tidak sedap ketika akan sholat Jum'ah. Karena sholat Jum'ah itu sangat disunahkan sekali mandi, kemudian memakai wangi-wangi, karena kita akan berkumpul dengan banyak orang, sehingga agama Islam itu sangat mementingkan orang lain itu ya. Agama Islam sangat mementingkan orang lain, tidak boleh egois. Makanya di masjid kami ini ada orang yang protes ketika suara azannya terlalu keras. Dan alhamdulillah dari non muslim ya. Alhamdulillah dari pengurus masjid kemudian ambil kebijakan, padahal itu yang protes cuma 1 orang. Itu langsung toa yang mengarah ke rumah dia itu dimatikan. Jadi yang dihidupkan itu yang mengarah ke arah lain. Jadi umpamanya rumahnya itu di sebelah selatan. Nah, maka toa yang arah ke selatan ini ditutup. Padahal di belakang rumahnya dia itu kesana-sana itu banyak orang Islamnya juga. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita mengalah. Karena ya gitu, agama Islam itu sangat toleran dan menghargai orang lain. Terus yang kedua, atau nazar. Nah, ketika nazar, siwakan Anda juga menjadi wajib. Yang kedua, mandub, sunnah, awal aslu fihi, dan itu hukum asli dari bersiwakan itu sunnah. Wa yata'akkadu fi mawadhi'a asyara ilaiha ba'duhum biqalihi, dan sangat disunahkan di beberapa situasi dan kondisi yang dirangkum dalam sebuah syair. Yusannus wa kun kulla waqtin wa qad ahdat mawadi au bitakidi khassal mubashir wudu'in salatin ma' qur'anin tukhuluhu, atau wudu'un salatun ma' qur'anin tukhuluhu libaitin wa naumin wa antabahu tawayyuru. Disunahkan bersiwakan di setiap waktu. Jadi kapan saja itu sunnah bersiwakan, waqat atat. Karena memang
ya sangat penting siwakan. Waqad atat mawadhi'u bitakidi khassal mubasyiru, dan telah datang maksudnya telah datang informasi atau hadis atau keterangan yang dikhususkan, itu situasi-situasi tertentu dikhususkan oleh Rasulullah SAW, sangat disunahkan. Itu al-mubasyiru itu Rasul ya, al-mubasyiru ternyata Rasul. Wudu'un, yang pertama ketika wudu, sholatun, dan yang kedua ketika sholat, ma'qur'anin, yang ketiga ketika baca Quran, dukhulu li baitin, yang lain ketika masuk rumah, wanaumin ketika akan tidur, wantabahu yaitu ketika bangun tidur, taghayyuru ketika bau mulut berubah. Ini sangat-sangat disunahkan bersiwak. Itu hukum yang kedua. Yang ketiga makruhun, hukum bersiwakan yang ketiga itu hukumnya makruh. Kapan itu makruh? Lisaimi, bagi orang yang berpuasa ba'da zawal. Orang puasa ketika sudah masuk waktu zuhur sampai dengan buka puasa itu dimakruhkan. Kalau sebelum itu nggak apa-apa. Habis subuh sampai menjelang zuhur itu bersiwakan tidak apa-apa. Tapi setelah itu makruh. Tapi kalau sampai ada yang tertelan batal ya. Kama qala sahibu Sawati Zubat, amasti yaku sa'imin ba'da zawal fakhtira lam yukrah wa yahrumul wisal. Adapun siwakan bagi orang puasa setelah zawal, artinya sudah masuk waktu zuhur, zawal itu sudah masuk waktu zuhur, fakhtira lam yukrah wa yahrumul wisal. Kok ini nggak makruh ya? Amastiyaku sa'imi ba'da zawal fakhtira lam yukrah wa yahrumul wisal. Sa'imi ba'da zawal fakhtira al-imam. Oh, kalau menurut Imam Nawawi, ini fakhtira ini Imam Nawawi ya. Menurut Imam Nawawi, setelah zawal pun nggak makruh untuk bersiwakan. Wa yahrumul wisol ini titik, ini pembahasan yang lain bahwa puasa wisol itu haram ya. Sekarang hukum yang keempat, khilaful aula. Khilaful aula itu hukum yang bertentangan dengan yang lebih utama, itu al-istiyaku bisiwaki ghairihi biradahu illa litabarruki famandubun. Bersiwakan dengan kayu siwaknya orang lain. Itu khilaful aula. Ya. Khilaful aula itu bertentangan dengan yang lebih utama. Jadi Anda kehilangan sesuatu yang utama gitu. Itu khilaful aula. Lah yaitu kondisinya ketika Anda bersiwakan dengan siwaknya orang lain. Walaupun ridho. Yang punya siwak itu boleh gitu. Itu khilaful aula. Khilaful aula itu mirip-mirip makruh hukumnya. Nah, ilali tabarukin. Kalau untuk tabarukan, misalnya yang punya siwak boleh, misalnya punya guru kita gitu, punya guru kita siwak, kemudian kita pakai biar dapat barokahnya gitu. Ya kalau boleh sama yang punya siwak sama guru kita, ya tentunya boleh itu artinya kita minta mungkin ya. Kalau kita pinjam terus dibalikin lagi ya itu malah namanya su'ul adab. Siwak yang sudah dipakai oleh guru kita kemudian kita minta gitu, kemudian kita pakai. Nah kalau itu malah sunnah bukan makruh, karena di situ ada niat mengharap barokah dari guru mulia.
Eh, yang kelima, itu yang keempat makruh ya, atau khilaful aula. Yang kelima, idza kana haram ya. Yang kelima itu haram bersiwakan idza kana bisiwaki ghairi biduni idnihi wa lam ya'lam ridahu. Itu bersiwakan dengan siwaknya orang lain tanpa minta izin dulu dan tidak diketahui apakah dia rela atau tidak. Itu haram hukumnya. Titik. Sekarang mahalluhu fil wudu'i wal ghusli fi khilaf. Bersiwakan ketika wudu dan mandi itu ada khilaf. Fa'inda Ramli mahallu qabla ghusl kafaini. Menurut Imam Ramli ketika bersiwakan sebelum wudu itu sebelum membasuh kedua tangan. Fa yahtaju ila niyatin annahu sunnatun lil wudu' aw lil ghusl. Dan otomatis membutuhkan niat ya. Kita ketika melakukan sunnah itu jangan lupa niat. Berarti kita niat melakukan kesunahan wudhu dengan bersiwakan sebelum membasuh tangan, membasuh kedua telapak tangan. Wa 'inda Ibnu Hajar mahallu ba'da ghusl kafaini fala yahtaju ila tilka niyyah. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar itu setelah membasuh telapak tangan, sehingga tidak membutuhkan niat sunnah, karena kan membasuh telapak tangan, bersiwakan, kumur-kumur itu semuanya kan sunnah-sunnah wudhu. Kalau kita sudah niat melakukan sunnah-sunnah wudhu, otomatis tanpa niat siwak itu nanti masuk ke dalam sunnah-sunnah wudhu. Fala yahtaju ila tilka niyyah. Maratibus siwak lahu khamsatu maratib. Urut-urutan bersiwakan itu ada 5. An yakuna bi'udil arak. Jadi yang paling utama dari siwak itu adalah menggunakan kayu arok. Kayu arok itu kayu yang ada di Timur Tengah, tapi sekarang dijual juga di online bibit-bibit kayu siwak, kayu arok. Pengen mencoba juga saya tuh beli bibitnya, nanti kita tanam di halaman ya. Bisa hidup apa enggak di sini. Yang pertama menggunakan kayu arok tuh, kayu yang khusus siwak. Memang dia tuh kayunya memang khusus dan katanya sudah diteliti itu mengandung zat-zat yang menyehatkan gigi, gusi, dan bahkan menyehatkan tubuh kita. Itu kayunya khusus dan dia kalau sudah lama dipakai itu nanti dia serat-seratnya itu akan membentuk seperti sikat gigi. Itu kayak semacam ada serat-serat seperti senar itu. Yang pertama, thumma jaridin nakhli. Kemudian setelah itu ini apa namanya? Kalau di kelapa itu kan ada itunya manggar apa itu. Nah ini manggarnya kurma, pohon kurma ya. Setelah itu yang kedua. Terus audiz zaitun. Setelah itu yang ketiga adalah kayu zaitun. Pohon zaitun itu kayunya. Kemudian yang keempat, sumakul li'udin lahu raihatun illa raihan. Kemudian yang keempat, kayu apapun kecuali kayu raihan. Kayu raihan ini kayu apa nih? Nggak tahu ya, di Indonesia mungkin nggak ada, tapi yang jelas karena kayu tersebut itu mengandung hal yang membahayakan tubuh itu. Terus yang kelima, tsumma baqiyatil awad. Yang kelima pakai kayu apapun. Wa kullu martabatin la khamsatu maratib ukhra fal maju khamsah wa 20 martabatan fawdalul maratib. Wow. Masing-masing dari 5 tadi itu juga mempunyai urut-urutan. Jadi total urutannya itu ada 25.
Yang paling utama ini, kemudian ini, kemudian ini sampai 25 urutan. Dan yang paling utama itu tadi kayu arok. Makanya alhamdulillah saya lagi pesan ini di online, moga-moga segera datang. Saya memakai kayu arok ya. Urut-urutannya begini. Yang pertama, an yakuna bil araqi al munadda bil ma. Yaitu kayu arok, kemudian ini contoh yang pertama ya, nanti semuanya itu ada urut-urutannya. Ini cuma memberikan contoh 5 aja. Kayu arok kemudian dibasahi dengan air. Jadi kayak kita mau sikat gigi itu, basahi dengan air. Tumal munadda bima'il wardi. Berarti itu yang air normal, air standar itu. Kemudian urutan yang kedua, berarti yang paling utama tadi, kayu arok dibasah-basahin dengan air standar, air biasa, itu air bening bersih. Nanti kita kayak sikat gigi biasa itu. Kemudian yang kedua, tumal munadda bima'il wardi. Kemudian menggunakan air mawar. Yang ketiga, sumal munadda birriq. Kemudian riq itu apa? Busa. Bentar, kok saya malah lupa riq sih. Riq. Ini rokok nih. Riq. Kayak yang ini aja ya, yang nah ini. Oh, maaf ya. Air liur. Riq tuh air liur, lupa ya Allah. Air liur ya. Dibasahi dengan air liur. Yang ketiga. Terus yang keempat, sumar rutab. Dibasahi dengan kurma basah. Atau basah gitu ya. Basah. Dibasahin gitu doang, dibasahin. Kemudian yang kelima, sumal yabis. Bersiwakan dengan tanpa air. Ini urut-urutan, ini masing-masing ada urut-urutannya. Jadi ya semuanya seperti itu ya. Semua yang 5 tadi, kayu-kayu yang 5 tadi itu urut-urutannya seperti itu. Tuh, jadi makanya masing-masing tuh ada urut-urutannya. Paling utama begini, nanti jadi 25 totalnya. Qala ba'duhum arakun jaridun nakhli zaitun nurub tibat fatibun rihun baqil awadi kamil wa kullu munaddal ma famal wardi riquhu fadul yabsi rabbun fi siwakidri wa'mala. Kaifiyatu maskihi, cara bersiwakan, ayyuj'ala khinsirul yadi al-yumna tahtahu. Khinsir itu ini ya. Jadi jentik kelingking ada di bawahnya. Wal binsiri al-wusta, yang tengah. Jadi paling bawah di sini. Kemudian was-sababah fawqahu wal ibhamu tahtahu 'inda ra'sihi. Ya beginilah mekannya.
Jadi yang paling bawah seperti ini, terus begini. Ini bawahnya begini. Itu kaifatu maskih itu cara megangnya, cara megang siwak tuh begini. Terus kaifiyatu isti'malihi, cara memakainya fil asnani ketika akan menggosok gigi, ardan wa fil lisani tulan. Wadzalika bi an yabda'u bi janibi famihi al-ayman fayastaw'ibahu fil asnan al-ulya was-sufla zahiran wa batinan thumma yaf'alu dzalika fi syabini fami al-aysar. Jadi cara makainya tuh ke kanan dulu ya. Bisyani bifamihi al-ayman ya, fayastaimu fil asnan al-ulya wa sufla zahiran wa batinan. Jadi apa namanya, ini yang kanan dulu, baik luar maupun dalam maupun bawahnya, pokoknya di total dibersihin, atas bawah kemudian kiri, gitu urut-urutannya. Al-ulya wa sufla zahiran wa batinan tsumma yaf'alu dzalika fi janibi fami al-aysar. Dan kemudian kiri sama seperti itu. Tulu yusanu alla yazida ala shibrin. Panjangnya siwak ini jangan kepanjangan ya, sepanjang jangan sampai lebih dari 1 kilan. Jangan siwakan pakai tongkat itu. Nanti dikira orang mau tawuran. Paham? Wala yang kusa'an arba'ati asabi'. Dan jangan terlalu pendek juga ya. Ya kira-kira paling pendek tuh segini gitu. Ini. Tapi jangan sampai panjang banget seperti tongkat. Terus ad-du'a fi awalihi, disunahkan berdoa. Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah putihkanlah gigi-gigiku. Wa syudda bihi lisati, dan kuatkanlah gusiku. Oh tadi saya bilangnya bilangnya jenggot, salah, maaf. Tadi bukan jenggot ya, lisa itu gigi, gusi. Wa syudda bihi lisati, kuatkanlah gusiku. Wa sabbit bihi lahati, kuatkanlah lahat itu daging yang ada di sini, apa namanya, pokoknya di bagian sini nih, di atas, mulut atas rada ke bawah. Wa afsih bihi lisani, dan jadikan aku ngomongnya itu teratur gitu, fasih, ngomongnya fasih. Wa barik li fihi, dan ketika aku berbicara itu penuh barokah. Wa asibni alaihi arhamar rahimin, dan berikanlah pahala padaku dengan bersiwakan, amin. Masailun fis siwak wallahu a'lam.